Bagaimana caranya menetaskan telur fiery shrimp? Nah, menetaskan telur fiery shrimp ini menggunakan air tawar. Air tawar bisa menggunakan air hujan atau bisa juga air isi ulang. Nah, di sini kita nggak memerlukan garam ikan dan juga aerator untuk menetaskan telur fiery shrimp atau udang teri ini ya. Cukup menggunakan air sumur atau air isi ulang dan juga bisa menggunakan air hujan. Biasanya setelah di penaburan telurnya itu di 6 jam pertama akan mulai ada yang menetas dan terus sampai dengan 18 jam 24 jam sampai dengan 3 hari akan menetas. Nah, baiknya sambil menunggu ketiga hari penetasan sempurna, jika di 6 jam sudah ada fiery shrimpnya, baiknya teman-teman ambil dengan menggunakan alat bantu pipet. Pindahkan segera ke air yang baru tapi sudah diendapkan juga ya teman-teman, atau bisa memindahkan ke tempat yang lebih luas. Sedot aja si fiery shrimpnya ini ke tempat yang baru. Nah, di situ teman-teman bisa memberi makan si fiery shrimp ini menggunakan spirulina yang dicampur dengan air atau ragi roti, bisa juga dengan pelet udang, atau mau seperti yang saya gunakan spiruganik yang cair, bisa juga cukup disiram satu pipet. Jadi itu satu pipet itu kira-kira ada 3 ml ya kalau disedot. Nah, kalau ini fiery shrimpnya sudah saya pindahkan ke soliter lainnya teman-teman. Bagaimana biar si fiery shrimp ini bisa tetap hidup? Teman-teman bisa menambahkan tanaman air, batu seperti ini ya, batu hias, dan itu ada arang ya. Arang ini gunanya untuk menjernihkan air, juga bisa memasukkan dapnia magna untuk menjernihkan air juga, dan ini keong untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di kaca dan di batu-batuan di sini teman-teman. Jadi di sini kuncinya adalah airnya teman-teman. Bagaimana kita bisa menjaga airnya agar tetap bagus ya. Nah, di pojok sana teman-teman bisa lihat itu fiery shrimp yang telah menetas dan saya pindahkan ke sini dengan air baru yang sudah diendapkan sekitar 2 hari, dan saya isi dengan keong, dapnia magna di situ, dan juga ada arang untuk menjernihkan, juga ada batu-batuan untuk aquascape dan tanaman air ya teman-teman. Nanti di usianya 1 minggu akan terlihat lebih panjang lagi, dan saya ada yang sudah besar. Ini sudah remaja ya teman-teman, usianya sudah 3 minggu. Ini sudah remaja, dan di sini sengaja saya kasih membesarkannya itu sedikit agar si fiery shrimpnya ini bisa cepat besar. Kalau di sini kita taruhnya berlebihan,
untuk baby fire shrimpnya, dikhawatirkan nanti dia akan kekurangan makanan. Sini saya taruh fire shrimp yang baby tadi, yang dari baby itu sekitar 10 sampai dengan 15 ekor aja, karena untuk mempercepat pertumbuhan si fire shrimpnya ini. Jadi fire shrimp ini sudah remaja, usianya sudah 3 minggu. Kenapa nggak saya padetin aja? Kalau dipadetin khawatirnya nanti ada yang nggak kebagian makan dan dia akan tidak rata untuk besarnya, teman-teman. Nah, di sini masih saya menggunakan keong, kemudian tanaman air, batu hias, dan juga ada dapnianya juga di sini, teman-teman. Jadi di sini tuh tumpang sari jatuhnya. Kita bisa memperbanyak si dapnia maknanya juga di sini. Kemudian keongnya juga akan mulai berkembang biak di sini. Hanya fire shrimp saja yang tidak berkembang biak. Dia akan cepat besar di sini dan air pun aman buat dia. Nah, nanti di video selanjutnya saya akan kasih tahu bagaimana untuk si fire shrimp ini berkembang biak ya. Karena fire shrimp ini bertelur ya, tidak beranak, tidak mengeluarkan anak seperti Dapnia magna. Dia bertelur sama seperti Artemia air asin, dan bentuknya pun sama ya dengan Artemia air asin, hanya saja untuk besarnya si fire shrimp ini lebih cepat besar, bahkan bisa sampai panjang 2 cm di usianya ke 4 minggu atau 1 bulan, teman-teman. Oke, jadi teman-teman gak usah bingung-bingung lagi gimana caranya membesarkan dan cara ini saya gunakan hanya untuk membudidayakan si fire shrimp ya, teman-teman, bukan untuk pakan. Jadi saya habis ini akan saya sortir kembali dan saya masukkan ke kolam untuk dikawinkan massal. Setelah itu akan kita ambil telur-telurnya si fire shrimp ini dan bisa untuk diperbanyak lagi, kita tetaskan lagi, lakukan ulang seperti awal penetasan saat kita menaburkan telurnya di air tawar, teman-teman. Jadi sini fire shrimpnya terkontrol ya, kita bisa lihat terkontrol, dan ini adalah kebanyakan adalah cowok atau pejantan. Nah, cirinya jantan itu di moncongnya itu ada 2 dan itu besar, teman-teman. Nah, kalau betina moncongnya itu enggak sebesar itu dan dia membawa telur. Nanti kelihatan lebih jelas, teman-teman. Kalau teman-teman bisa misalkan seperti ini, nanti akan terlihat perbedaan yang mana jantan dan mana betina. Oke, sekian dulu info dari saya. Semoga teman-teman gak bingung-bingung lagi dan dapat berhasil menetaskan sampai membesarkan fire shrimp dan bisa juga memanen telur-telurnya hingga memperbanyak kembali si fire shrimp untuk pakan ikan hias di rumahnya. Oke, teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.